Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah majelis ta'lim ilmiah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 116 halaman 130. Halaman 130 nomor 116. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, yang secara garis besar hadis ini berbicara seputar adzan, ya. Dan hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Nasai. Cukup banyak Pak hadis-hadis yang berbicara tentang azan, itu cukup banyak, ya. Nah, salah satunya adalah ini, ya'jabu. Ya'jabu itu ta'ajub. Ta'ajub itu bangga lah, bangga, kagum. Nah, siapa yang merasa bangga di sini? Rabbukum, Rabb kalian. Ini luar biasa itu, ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah, yang maha perkasa, itu merasa bangga, merasa kagum, gitu, merasa tersanjung. Oleh siapa? Min ra'in. Ra'in itu artinya bisa pemimpin, bisa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Bisa juga ra'in itu artinya pengasuh, gitu, pengembala, gitu, pengembala. Nah, karena di sini kata ra'innya digabung dengan kata gonam. Gonam itu kambing, ya. Ra'in gonamin itu. Maka ra'in di sini adalah pengembala kambing, gitu. Jadi orang yang punya profesi itu untuk memimpin hewan yang namanya kambing, gitu. Karena memang orang yang mengembala itu posisinya itu sebagai pemimpin untuk gembalaannya, dan ini merupakan suatu tugas yang sangat besar, gitu. Merupakan satu profesi yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita baca dalam sejarah itu, ya, hampir seluruh nabi dan rasul itu profesinya
pengembala kambing itu. Nabi Musa alaihissalam itu beliau kan mendapatkan istri untuk mas kawinnya itu adalah mengembala kambing gitu. Mengembala kambing. Nabi Muhammad pun ketika masih muda itu seorang pengembala kambing. Makanya setelah diteliti ada pesan moral yang sangat luar biasa dari profesi mengembala kambing itu. Ya, di samping mendapatkan keuntungan, banyak pesan moralnya, Pak. Salah satunya bahwa yang namanya kambing itu biasanya mereka hidupnya itu berkelompok, Pak. Dulu itu kan orang kalau punya kambing itu puluhan, ratusan, ribuan itu berkelompok, Pak. Ketika kambing itu berjalan ke timur, semuanya ke timur. Ketika ke barat, ke barat. Makanya Nabi mengingatkan, janganlah kalian bercerai-berai, kalian harus berjamaah, karena yang namanya singa itu akan menerkam seekor kambing yang terpisah dari kelompoknya, dari rombongannya. Jadi paling tidak nih Pak, paling tidak kalau kita hidup itu berjamaah dalam bingkai Islam, ketika ada yang mau mengganggu itu merasa takut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kayak inilah, banyak kan di kita ustadz-ustadz itu yang barangkali banyak ininya ya, banyak penggemarnya, banyak pengawalnya. Ya, salah satunya itu untuk memberikan kesan bahwa ustadz itu tidak sendirian gitu. Ada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian mengembala kambing pun itu mengajarkan kepada kita akan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kenapa jangan sampai gembalaannya, dombanya itu masuk ke perkebunan milik orang lain? Khawatir nanti akan memakan tanaman tumbuhan milik orang lain. Makanya seorang pengembala itu harus fokus, itu harus fokus. Dan masih banyak pesan-pesan yang lain yang bisa dipetik dari profesi pengembala itu. Nah, yang tentu saja untuk konteks hari ini gitu ya, apa yang diinginkan oleh hadis ini bukan hanya untuk para pengembala kambing domba, bukan. Karena kan profesi masing-masing orang berbeda-beda. Inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya pekerjaan kalian, usaha kalian itu bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, tentu terkena dengan hadis ini gitu. Dan siapapun berpotensi untuk mendapatkan ketakjuban, kekaguman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya para pengembala domba, bukan, siapapun berpotensi. Fi ra'si, nah, ra'sun itu arti asalnya itu kepala gitu. Kepala. Tapi karena kata ra'sun ini dikaitkan atau dihubungkan dengan kata sadiyah bijabal. Sadiyah itu bukit ya, jabal itu gunung. Maka kata ra'sunnya itu bisa dimaknai puncak, Pak. Puncak.
Kan ada korelasi tuh antara puncak dengan kepala. Kepala kan di atas itu Pak. Ya puncak pun kan di atas tinggi itu. Maka piroksi sadiyati bijabal itu maksudnya adalah di puncak bukit ya, di puncak gunung. Di Allah merasa kagum, merasa bangga terhadap seseorang gitu. Kalau dalam hadis ini konteksnya terhadap seorang pengembala domba yang berada di puncak bukit. Kalau hari ini bisa saja terhadap seorang pegawai yang sedang sibuk-sibuknya, terhadap seorang pedagang yang sedang rame-ramenya, gitu Pak. Terhadap seorang karyawan yang sedang seriusnya bekerja, gitu. Nah, apa yang membuat Allah merasa bangga itu? Yu'adzin, yang mana dia itu mengumandangkan, di sini langsung bis sholat. Berarti kan ada kata yang diijaz itu, ada kata yang diringkas. Apa kata yang diringkasnya itu? Kata adzan Pak. Yang mengumandangkan adzan bis sholati, untuk mendirikan sholat. Satu itu. Yang kedua wa yusolli, dan dia pun mendirikan sholat. Kan asok ayat tempat lain magas adan mabalik ke tara sholat itu. Jadi begitu datang waktu sholat dia adan, setelah adan dia pulang gitu. Begitu ditanya, nah ada sholat, bagi-bagi pahala. Ngabejaan batrul sholat adan gitu. Jadi ini satu kesatuan nih Pak. Jadi merupakan dua syarat, satu adzan, mengumandangkan adzan. Yang kedua mendirikan sholat. Nah, apa adzan itu? Adzan itu berbeda dengan doa. Doa. Jadi di satu sisi ada kemiripan lah, persamaan antara adzan dengan doa. Sama-sama merupakan suara gitu lah. Doa suara, adzan pun suara. Tapi di sisi lain ada perbedaan. Kalau adzan itu kalau doa itu bedain Pak antara doa dengan bunyi gitu. Sok dibaliknya. Beda bunyi dengan doa. Bunyi mah kayak lonceng itu bunyi. Trompet itu bunyi. Jadi lain suara trompet, karena bunyi trompet gitu. Kalau kambing ya suara itu suara kambing gitu. Suara harimau bukan bunyi harimau, bukan. Ini penting nih, penguasaan bahasa itu penting Pak. Terkait dengan kesimpulan hukum nanti. Nah, perbedaan antara doa dengan adzan itu, kalau doa itu dengan suara lirih Pak, dengan suara pelan, dengan suara berbisik-bisik, itu kalau doa. Kalau adzan itu dengan suara yang keras. Wa'adzin, nah itu dalam soal haji tuh, ketika berbicara tentang haji. Wa'adzin bin nasi bil haj ya'tuka. Nah itu. Wahai Ibrahim, kumandangkanlah, serulah itu, manusia untuk menunaikan ibadah haji. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, suaraku ini pelan katanya. Tidak mungkin sampai ke pelosok negeri, tidak mungkin sampai ke GBI gitu, ke Indonesia gitu.
tapi dijamin oleh Allah, yaitu karijalan wa ala kulli bajin amin. Yakinlah mereka akan mendengar suaramu, seruanmu, kumandangmu, dan akan mendatangi tempat ini, Ka'bah ini, sekalipun harus berjalan kaki dan menggunakan kendaraan unta yang kurus-kurus. Itu dengan suara yang keras itu, Pak. Tanya, maka wajar kalau di negara kita itu yang namanya adzan itu memakai pengeras suara itu, Pak. Karena memang bukan doa, bukan adzan. Nah itu kalau dilihat dari situ, Pak, dari situ. Jadi disyariatkannya adzan itu dengan suara yang keras. Dianjurkannya doa itu dengan pelan-pelan berbisik-bisik. Terkadang kan orang lain terganggu, Pak. Saya itu kalau lagi ngedoa gitu, lalu ada bapak-bapak yang berdoanya agak kenceng, salah wae ngedoa saya teh. Saya terpengaruh oleh doa orang lain gitu. Terus fokus salah gitu, salah gitu. Nah, jadi dianjurkannya doa itu berbisik-bisik. Dalam arti kan dikatakan kamu itu tidak berdoa kepada dat yang buta dan dat yang tuli katanya. Tapi kamu itu berdoa kepada dat yang maha melihat dan mendengar gitu. Nah, kenapa kok adzan itu dikumandangkan dengan suara keras? Karena ini kan bukan mengundang Allah, bukan mengundang manusia kita. Kalau doa kan untuk Allah, Pak. Doa itu kita meminta bersyukur kepada Allah. Kalau adzan untuk manusia kan, manusia itu pendengarannya, penglihatannya terbatas. Maka wajar kalau doa dengan suara lirih karena Allah maha mendengar. Kalau adzan dengan suara keras. Nah kemudian di sisi lain nih, bicara adzan itu merupakan syiar Islam, Pak. Yang disebut dengan syiar itu bisa diartikan lambang. Di satu sisi syiar itu artinya lambang, atau bisa juga syiar itu diartikan syuur. Syuur itu hati, rasa. Apa artinya? Bahwa yang namanya lambang-lambang Islam, lambang kesucian Islam, lambang kemuliaan Islam, itu akan mampu untuk menyentuh hati ataupun rasa orang-orang yang beriman. Coba aja begini nih, bagi bapak-bapak yang pernah ke tanah suci ya, baik haji atau umroh, itu dengan melihat Masjidil Haram saja atau melihat Ka'bah saja, itu akan tersentuh hatinya, itu akan tersentuh. Kemudian tanpa sadar dia meneteskan air mata. Nah itu yang namanya syiar, itu kayak begitu, Pak. Yang namanya syiar itu kayak begitu. Karena tujuan daripada syiar itu untuk menyentuh rasa gitu, Pak. Untuk menyentuh hati, biar keimanannya naik, keimanannya tersentuh. Nah begitu pula dengan yang namanya adzan, itu kan syiar, tujuannya untuk menyentuh hati, untuk menyentuh hati khususnya orang-orang muslim, sehingga dengan tersentuhnya hati seorang muslim ketika adzan itu dikumandangkan, maka dia itu menjawabnya, kemudian
pergi ke masjid kalau laki-laki untuk mendirikan sholat kan gitu, biar tersentuh gitu. Nah, bagaimana biar seorang muslim itu tersentuh kan begitu nanti Pak? Bagaimana kalau adzan itu bisa menjadikan seorang muslim itu tersentuh hatinya? Berarti kan di sini harus dibikin yang namanya strategi ya, teman. Strateginya mungkin nih apa speakernya gitu ya. Itu harus diusahakan bagus lah semaksimal mungkin gitu Pak. Tong eleh atau konser dangdut nu karari itu sing halus speaker masjid mah meuli nu mahal tak ketua DKM gitu. Nya ketua DKM teh udunan di jamaah gitu maksud gitu. Sing halus speaker teh ieu mah ulah nguruk ngakerek nguruk ngakorok gitu. Diusahakan ya. Yang kedua tentu yang mengumandangkan adzannya pun diusahakan adzannya itu harus benar gitu tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya itu benar itu. Nah, biar benar berarti kan lafaz adzannya harus dibaca tuh. Dilihat dalam hadis itu kan ada tuh lafaz adzan itu seperti apa. Nah, lalu setelah dilihat, dipelajari, dengarkan orang lain adzan. Orang-orang yang adzannya sudah diakui lah, sudah diakui. Banyaklah sekarang mah gampang untuk tahu adzan mah. Di YouTube juga kan banyak. Dan mungkin adzanna salah goreng wani kana YouTube kan Bapak. Biasanya nu di wani mengumandangkan adzan di YouTube teh kalau adzannya sudah dinilai bagus gitu. Biasanya begitu. Nah, lalu bandingkan tuh. Adzan saya ini sudah benar apa belum gitu. Apa nih bedanya adzan saya dengan adzan di Masjidil Haram gitu. Kalau di Masjidil Haram ini dipendekin, saya dipanjangin gitu. Saya dipanjangin, itu dipendekin. Nah, itu kan akan ketahuan salahnya tuh. Oh, berarti adzan saya selama ini salah gitu. Nah, gitu. Jadi harus dibandingkan tuh, dibandingkan. Kemudian setelah dibandingkan, dicoba Pak, dicoba. Karena bisa jadi ilmunya tahu, teorinya tahu, tapi pas praktek tak bisa gitu. Atau berbeda dengan teori, dengan ilmu. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena tadi adzan itu tujuannya untuk menyentuh hati seorang muslim agar dia itu bisa atau mau mendirikan sholat. Tentu kalau bisa ya, dan mungkin harus diusahakan bisa dari sisi iramanya gitu Pak ya. Ini di samping benar Pak, di sisi Pak, di samping benar iramanya diperhatikan, kemudian langgamnya diperhatikan. Kan kadang ada orang itu yang merasa tersentuh dan mau mendirikan sholat karena mendengar suara adzan yang memang bisa membangkitkan keimanannya itu. Makanya bagus tuh di kita dulu ketua DKM itu merilis menselektif para muadzin yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini. Memang kudu selektif, nyanu goreng-goreng ting mentong adzan itu. Ayeuna kan udah sarol ke ditu parurun parurun dengan gitu Pak. Ya diusahakanlah semaksimal mungkin gitu. Maksimal mungkin. Nah, di sini nih harus apa ya? Di satu sisi adzan itu pahalanya sangat besar Pak, sangat besar. Tapi di sisi lain terkadang orang pun harus sadar diri
urang mah adana teh enakeun euy cenah. Bisi wae jadi teu sarolat ka masjid adan urang makan gitu tah. Jadi harus dipertimbangkan tuh Pak. Jangan sampai begini, saking kabitana ku pahala adan, lalu kita tidak mampu memaksakan diri mengumandangkan adzan, padahal ada orang lain yang cukup mampu atau lebih mampu daripada kita. Sok aya geuningnya jamatnya di caram adzan jol puluh teu ke masjid deui kita. Tapi dia tidak sadar lamun adzan teh salah gitu. Nah, di sini perlu memang komunikasi yang bagus lah. Perlu musyawarah, dibicarakan dengan baik. Jadi di satu sisi adzan itu nilainya luar biasa, Allah sangat bangga, kagum. Tapi di sisi lain adzan pun syiar yang dianjurkan bisa menyentuh hati umat Islam. Nah, dipadukan sajalah, dikompromikan kayak apa nanti solusinya, jalan keluarnya itu. Dan kalau lihat historisnya apa dulu, historis adzan, sejarah adzan itu. Dulu ini kan adzan ini disyariatkannya itu atau dimulainya adzan itu tahun pertama Hijriah itu. Jadi tahun pertama Rasulullah dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah itu belum ada adzan itu Pak. Sebelum Rasulullah hijrah itu belum pernah dikumandangkan adzan itu di Mekah itu. Atau lamun aya nu adzan mah dibarabetan ku Abu Jahal, ku Abu Lahab atuh Pak. Tong boro-boro harita tuh. Di Indonesia wae geuning rame Pak. Anu mayoritas umat Islam adzan teh cenah tong kana pengeras suarakeun, cenah gareng cenah gitu. Eta nu mayoritas umat Islam. Apalagi pada saat itu umat Islamnya minoritas. Nah, makanya adzan itu sejarahnya itu tahun ke-1 Hijriah, pertama Hijriah. Dan prosesnya cukup panjang gitu Pak. Pertama ada sahabat itu yang mengusulkan bagaimana untuk memberitahu datangnya waktu sholat itu dengan bunyi lonceng. Pokoknya bunyi lonceng lah, bunyi yang dipukul gitu Pak. Waktu itu Rasulullah nggak setuju. Kenapa? Karena itu menyerupai orang-orang Nasrani katanya. Bisi gitunya aya di masjid ngabejaan salatnya ku lonceng gitu teh. Tersepen Rasulullah teh. Itu tasabuh, menyerupai orang-orang Nasrani. Lalu kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau dengan bunyi trompet katanya. Bunyi bukan suara itu Pak, bunyi. Rasulullah tidak setuju karena itu menyerupai orang-orang Yahudi katanya. Kan kita dilarang Pak, dilarang menyerupai. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita jangan meniru menyerupai orang Yahudi, orang Nasrani. Rasulullah tidak setuju itu dengan bunyi trompet itu. Ada juga yang mengusulkan bagaimana Rasulullah kalau memberitahu waktu sholat itu dengan menyalakan api di atas bukit katanya. Kan kelihatan cenah lamun aya api berarti waktu sholat sudah datang. Rasulullah nggak setuju karena itu menyerupai orang-orang Majusi. Menyerupai orang-orang Majusi. Nah, lalu kemudian ada dua orang sahabat nih. Pertama adalah Abdullah bin Zaid. Kemudian yang kedua Ibnu Umar. Pertama adalah Abdullah bin Zaid. Itu bermimpi. Beliau bermimpi. Jadi awalnya dari mimpi ada gitu Pak. Yang dalam mimpinya itu beliau didatangi oleh seseorang yang mengelilingi dirinya. Nah, lalu orang itu membawa itu lonceng. Maukah? Apakah lonceng itu mau kamu jual?
Seseorang itu menjawab, tidak saya jual. Emang kalau saya jual mau buat apa? Katanya. Mau buat memberitahu orang kalau waktu sholat sudah datang. Lalu seseorang tersebut berkata, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari ini? Gitu. Lalu bersuara mengajarkan kalimat adzan Allahu Akbar sampai selesai itu. Nah, keesokan harinya diberitahukanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi begini. Ada seseorang yang mengajarkan adzan gitu. Ada yang mengajarkan suara begini. Lalu kata Rasulullah, mimpimu itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang baik. Artinya yang mimpi itu Ibnu Umar, tapi mimpinya disetujui oleh Rasulullah, Pak. Maka pada saat itu Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah minta diajari adzan oleh Ibnu Umar, oleh Abdullah bin Zaid. Diajarilah tuh oleh Abdullah bin Zaid. Sejak saat itulah Bilal itu mengumandangkan adzan. Nah, ketika Bilal itu mengumandangkan adzan, keluarlah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Datang juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang diucapkan, dikumandangkan oleh Bilal itu sama persis dengan apa yang saya mimpikan tadi malam. Nah, berarti dua orang yang bermimpi kumandang adzan itu, kedua-duanya diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ujuk-ujuk adzan, Pak. Sebelumnya ada proses, ada bunyi lonceng, ada suara trompet, ada menyalakan api. Ketiga-tiganya tidak disetujui oleh Rasulullah. Baru disetujuinya itu adalah suara adzan itu. Nah, itu yang bikin Allah takjub itu satu adzan itu, adzan. Kemudian yang kedua, nih ada yu'adzin bis shalah. Nah, jadi adzan itu disyariatkan itu untuk sholat fardu, sholat 5 waktu. Jadi bisi bapak rek sholat duha entong adzan heula tuh, atau rek sholat Idul Fitri Idul Adha entong adzan heula, rek sholat mayit entong adzan heula, rek sholat rawatib sholat tahajud entong adzan heula. Karena adzan itu disyariatkannya hanya nih Pak nih, hanya untuk sholat 5 waktu itu. Kalau dia tidak sholat, kalau bukan untuk sholat 5 waktu, tidak ada syariat adzan, Pak. Cuman di kita kan sekarang salah ini ya, salah pemahaman. Hayang musing itu jurig gitunya. Aya orang kasurupan. Kumaha cara ngusir jurigna cenah? Adan we cenah. Da berarti bisa nu lain eta we nu bisa urang gitu, Pak. Kita maca ayat kursi itu bisa, alak binas itu bisa. Bisa nate adan gitu. Ada orang kesurupan, akhirnya adan gitu, Pak. Nah gitu, Pak. Aya nu maot di adanan, bukan mah bisa salat itu, Pak. Adan itu untuk mengajak orang salat. Orang yang meninggal kan disolatkan atau orang yang meninggal itu tidak bisa sholat, yang ada disolatkan gitu. Namun bisa ngomong mah ngajak sholat kadewek bae lagi keur hirup tara kamu ayeuna harus gitu Pak. Jadi untuk orang yang hidup muslim itu juga Pak, biar dia itu sholat kayak begitulah. Jadi penting untuk memahami hadis tentang adzan itu direnungkan Pak. Dari mulai sejarah, dari mulai latar belakang, tujuan itu dipelajari. Fayaqulullahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada para malaikat itu, Pak. Ungduru, lihatlah oleh kalian wahai para malaikat.
ila kepada abdi hambaku. Kita sering katakan kalau Allah menyebut abdi itu menunjukkan hamba yang dimaksud adalah hamba yang soleh. Apa indikator solehnya? Satu, yu'adzin, dia mengumandangkan azan, wa yuqimus sholat, lalu dia mendirikan sholat. Dan kita yang mendengar azan, Pak, disyariatkan untuk menjawab. Ada dua bentuk menjawabnya itu, Pak. Satu, menjawab dengan lisan. Dua, menjawab dengan action. Menjawab dengan lisan bisa sambil duduk di rumah atau di mana saja. Muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, ya jawab seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, jawab asyhadu alla ilaha illallah. Mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali hayyala shalah dan hayyala falah. Itu dijawabnya la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama, dengan ucapan, dengan suara. Tapi yang kedua dijawabnya dengan action. Bagaimana actionnya? Ya bergegas, mengambil air wudhu, pergi ke masjid untuk mendirikan sholat. Nah itu, Pak, kan sok aya kieu keur sibuk-sibuk gawe, asik-asik rapat, aya adzan, eureun heula. Kita hormati adzan. Dijawab sih, dijawab, Pak, tapi geus beres adzan kita lanjutkan kembali. Eta berarti dijawabnya baru lisan, belum dengan action. Nah itu. Jadi yang kedua adalah dia mengumandangkan adzan dan mendirikan sholat. Ya khafu, yang mana dia mengumandangkan adzan dan mendirikan sholat itu takut, disebabkan takut minni kepada aku. Artinya bahwa orang yang mengumandangkan adzan dan mendirikan sholat itu harus dibarengi dengan niat yang ikhlas, Pak. Dibarengi dengan cara yang benar, gitu, Pak. Kenapa? Karena dia takut kalau niatnya tidak ikhlas, takut kalau adanya salah, gitu, Pak. Apa janji Allah itu di penghujungnya nih? Qad sungguh ghafartu, aku telah mengampuni li abdi, untuk hambaku. Hamba tadi yang mengumandangkan adzan dan mendirikan sholat. Wa adkhaltuhu, dan aku memasukkan orang tersebut al jannata, ke dalam surga. Minim-minimnya nih, Pak, minim-minimnya lah, mengumandangkan adzan itu benar aja. Karena kan barangkali kalau dengan irama yang ini kan agak susahnya kan. Pemula mun geus karolot kieu mah da hesek di alus-alus ge hese. Ek di merdu-merdu ge hese da geus kieu gitu kan. Minimal bener we lah geus karolot mah. Adan yang dikumandangkan, tajwidnya, pandang pendeknya, makharijul hurufnya benar. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.